enggak sekolah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Babul judi wa fi'lil ma'ruf wa iksari minal khair fi syahri Ramadan wa ziyadati min dhalik fi ashri al-awakhir minhu. Itu artinya tuh. Ya. Kita cari dulu judul yang mantap ya. Babu wujubi shaumi Ramadan. Sebuah bab yang mewajibkan, menjelaskan kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan berpuasa dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Wa ma yata'allaqu bihi. Oke? Kewajiban puasa bulan Ramadan serta penjelasan tentang keutamaan puasa dan apa yang berkaitan dengannya. Bisa? Mana dalilnya? Puasa? Tahu? Surat Al-Baqarah 180. Wah, enggak tahu. Kutiba alaikumusiyam. Apa artinya kutiba alaikumusiyam? Ya ayyuhallazina amanu. Apa arti ya ayyuhallazina amanu? Ayo. Ya ayyuhallazina amanu. Akan sering dengar kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Banyak sekali ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la haqqa tuqatih wa la tamutunna. Apa arti ya ayyuhallazina amanu? Amanu itu iman. Orang yang telah beriman, mereka mengimani Allah, mereka mengimani rukun iman yang 6. Nah, itu berarti beriman itu. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Itu orang beriman. Apa yang dipanggil kutiba alaikumusiyam, wajib atas kamu puasa. Jadi kewajiban puasa itu berdasarkan surat ayat piro? Kalau Ayat berapa? Nah, nggak tahu ya. Kutiba alaikumusiyam 183, 185. Ya. Kemudian 185-nya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Apa itu syahrul Ramadan? Pada bulan Ramadan, bulan itu diturunkan di dalam bulan itu, Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Quran itu turun sebagai petunjuk untuk manusia. Kemudian bayinat, penjelasan dari petunjuk tadi. Ada penjelasan dari petunjuk. Quran itu sebagai petunjuk, kemudian petunjuk itu ada penjelasan. Kemudian wal furqan. Apa furqan itu artinya? Furqan. Ya. Umar Al-Faruq, kan pernah dengar Umar Al-Faruq, sahabat Nabi Umar bin Khattab itu gelarnya Al-Faruq. Apa Al-Faruq? Sama dengan Furqan itu. Furqan apa artinya? Furqan. Di Furqan ini. Faraka, iftiraq. Pembeda. Ya. Furqan itu yang membedakan.
yang membuat berbeda dahulu ya antara kafir dan Islam itu dulu nggak nampak kali Islam karena orang takut menampakkan Islam. Nampakkan tauhid itu di zaman awal dakwah Rasul 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi ya. Sebelum Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam itu nggak nampak sekali kufur dengan Islam. Setelah Umar masuk baru nampak dia perbedaan Muslim itu ya Muslim, kafir musyrik itu ya musyrik, nampak dia. Dengan adanya Umar itu orang Islam itu sangat semangat menampakkan Islam, syiar-syiar Islam. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nggak segan-segan dia dengan lantang menyuarakan surat Ar-Rahman sampai-sampai dikeroyok-keroyok oleh para pemuka Quraisy di Ka'bah. Sejak apa itu? Sejak Umar masuk Islam bersemangat semua orang. Iya, menampakkan syiar Islam itu yang sebelumnya diintimidasi, diteror, ditakut-takuti. Nah, jadi nggak berani orang nampakkan Islam. Setelah Umar masuk, baru nampak perbedaannya antara mukmin dan kafir. Nampak jelas ini orang mukmin, ini kafir. Sejak Umar masuk Islam. Oke. Jadi adanya Quran itu isinya petunjuk, dan petunjuk itu ada juga penjelasan di dalamnya, kemudian ada juga tempat pembeda antara tauhid dengan kufur, antara sunnah dengan bid'ah, antara rusdi dengan ghai, ya, petunjuk dengan batil kebatilan. Nampak? Itu di Al-Quran itu. Al-Quran itulah yang memisahkan antara hak dan batil. Makanya Furqan juga namanya. Terpisah antara beribadah kepada Allah saja dengan beribadah kepada semua Tuhan, hantu, patung-patung. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini syahidnya. Apa artinya nih faman syahid? Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu masuk dengan masuknya hilal, ya, dengan masuknya hilal, nampak hilal Ramadan, 1 Ramadan telah masuk, Sya'ban sudah lenyap, maka wajib puasa. Falyasumhu, ya. Sebelumnya puasa itu alternatif, boleh puasa, boleh enggak, boleh milih, takhyir sifatnya. Boleh berpuasa, kalau nak puasa bayar fidyah. Setelah disempurnakan, dinasihkan yang memilih tadi dengan adanya ini, maka jadi wajib puasa. Siapa yang menyaksikan hilal masuk, atau ada orang yang menyaksikan masuknya hilal, nampaknya 1 Ramadan itu, maka wajib berpuasa ya. Lain cerita kalau sakit atau safar dia, maka ganti dari hari yang lain di luar Ramadan. Harus diganti, nggak boleh nggak puasa, wajib. Saking wajibnya. Kalau dulu apa? Awal-awal puasa itu diwajibkan, boleh milih. Ya. Siapa yang puasa boleh puasa, siapa yang enggak kasih fidyah. Itu dulu. Kemudian dinasihkan, dihapus ayat memilih tadi dengan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan hilal berpuasa dia. Dan siapa yang sakit atau safar, maka dia harus ganti faidah, ganti puasa di hari yang lain. Adapun hadis-hadis tentang hukum wajibnya, maka ada telah lalu dulu di bab yang sebelumnya ya. Cuman ada hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ini hadis tentang kewajiban berpuasa. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam.
Setiap amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milik saya, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan saya yang akan membalas puasanya. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yawmu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antaramu satu hari puasa, berpuasa dia pada hari itu, salah seorang di antaramu kalau mempuasakan seseorang, salah seorang kamu berpuasa pada salah satu hari, maka ketika puasa itu fala yarfus, janganlah dia, ya, maka janganlah ia berkata kotor. Yarfus itu artinya berkata kotor. Wala yaskhab, apa yaskhab? Jangan pula dia teriak-teriak. Nah, jadi orang puasa teriak-teriak gimana itu? Masuk kategori dilarang. Habis teriak-teriak ada dalam puasa ini? Berapa kali teriak-teriak? Nah, karena dilarang yaskhab. Wala yarfus wala yaskhab. Ya. Nah, ini hadis Nabi ya. Larangan kepada orang yang berpuasa mempuasakan diri dalam suatu hari itu hendaknya dia jangan yarfus, jangan dia berkata kotor, wala yaskhab, ya, jangan pula dia teriak-teriak. Fa in sabah ahadu au qatalah falyaqul inni shaim. Apa artinya fa in sabah? Sabun, apa sabahu? Apabila ada yang mencaci, sabun itu artinya caci. Apabila ada salah seorang kamu dicaci maki oleh orang lain atau diajak melukai, qatalahu berperang, berantam. Ada yang mencaci maki kita, ada yang mengajak kita berkelahi. Apa kita bilang? Falyaqul inni shaim. Maka hendaklah dia berkata, saya ini lagi puasa ini. Saya puasa. Janganlah kamu begitu, aku lagi puasa. Janganlah kamu ngajakku. Jangan kau maki aku. Jangan aku lagi puasa. Gitu aja bilang. Ada diajar orang berantem, aku puasa. Ya. Kemudian dilanjutkan. Ngantuk? Lumayan ya, Masya Allah. Ada pula lumayan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang yang lagi puasa? Karena puasa itu milik Allah, Allah yang akan membalas dia. Puasa itu adalah benteng. Kalau dia lagi puasa, apa yang dia lakukan? Tidak boleh berkata kotor. Ya, berkata kasar, berkata kotor, hampir sama lah ya. Kemudian tak boleh pula berteriak-teriak. Kalau ada orang yang mengajak dia mencaci makinya dan mengajak berantem, apa yang harus dia katakan? Falyaqul inni shaim. Saya lagi puasa, maaf ya, saya lagi puasa, saya nggak bisa begini begitu ya. Wallazi nafsu biyadih, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, apa artinya? Demi jiwa Muhammad, diri jiwa. Iya, jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Berada di tangan Allah. Iya. Jadi jiwa kita itu berada di jari jemari Allah, di tangan Allah nih. Berarti ini Nabi bersumpah demi Allah, demi jiwa Muhammad ada di tangan Allah. Allah punya tangan ya. Yahudi juga tahu. Yadullahi maglulah. Ya, tangan Allah lagi terbelenggu. Ya, innallaha faqir. Kemudian ada lagi yadullah maghlulatun. Tangan Allah itu ada ayatnya kan? Siapa itu? Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangannya terbentang luas. Mabsutatan ada pernah dengar kan? Ya, Yahudi berkata yadullahi maghlulah,
Qul bal yadahu mabsutatan yabsutu may yasha. Ya. Tangan Allah itu terbentang luas dan memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Ya. Jadi Yahudi aja hebat daripada Ahlul Bidah. Ahlul Bidah tidak mempercayai Allah punya tangan. Sementara Yahudi meyakini Allah punya tangan. Tangan Allah lagi terbelenggu. Tangan Allah itu pelit, tidak mau berinfak, tidak beri rezeki kita katanya. Padahal Allah itu tangannya terbentang luas, memberi rezeki kepada siapa yang Dia inginkan. Nah, begitu ya? Baik. Ngantuk? Lumayan. Demi tangan jiwa Muhammad berada di tangan Allah. La khalufu fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguh-sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih baik dari sisi Allah. Ya, Allah menilai lebih baik bau mulut orang puasa. Biasanya bau mulut orang puasa gimana? Halo? Hah? Bau kan? Di sisi manusia bau. Tapi di sisi Allah, di pandangan Allah, bau mulut orang puasa itu lebih baik. La khalufu famil sha'im, sungguh-sungguh bau mulutnya orang puasa itu lebih bagus daripada di sisi Allah. Di sisi Allah ya, jangan di sisi manusia. Di sisi Allah lebih baik. Kalau dari sisi manusia tetap juga bau apa punya mulut orang puasa. Bau. Tentu. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi. Mirihil misik, dari baunya minyak kasturi, misik, minyak yang paling wangi. Lisaim farhatan. Ya. Bagi orang yang puasa itu dia memiliki dua kegembiraan. Ya? Betul enggak? Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Apa gembiranya orang yang berpuasa? Tahu? Gembiranya orang yang puasa. Kegembiraan orang puasa pertama apa? Iza aftara fariha fitri. Iza aftara fariha bifitrihi. Apa artinya? Iza aftar, apabila dia aftar. Aftar itu iftar tahu? Perbukaan artinya iftar. Kalau iza aftara, apabila lagi makan dia. Apabila dia sedang berbuka, aftara, lagi membukakan puasanya, berbuka dia, makan dia lagi, fariha, dia sangat senang ketika berhadapan dengan makanan perbukaan, jamuan perbukaan, senang dia dengan jamuan tadi, makanan tadi. Nah, itu kegembiraan pertama. Dia berapa tadi? Dua kegembiraan. Bagi orang puasa itu memiliki dua gembira. Ya, gembiranya ketika berbuka melihat makanan hidangan perbukaan. Kemudian apa lagi yang kedua? Kapan dia gembira? Iza laqiya rabbah. Dan apabila dia menjumpai Tuhannya, apabila dia berjumpa sama Tuhannya, sama orang yang berpuasa tadi. Orang yang berpuasa ketika dia berjumpa sama Tuhannya, fariha bisawmihi. Dia bergembira karena dia telah puasa. Dengan puasa tadi dia gembira. Saya meninggalkan makan minum karena Engkau ya Allah. Karena Engkau memfardukan kepadaku puasa, aku patuh. Jadi pahalaku, berilah pahala patuh taatku. Nah, kan gitu. Kita berharap melakukan puasa itu karena Allah. Karena Allah yang memerintah, maka kita patuh dengan perintah Allah.
Bukan karena orang tua, bukan karena hadiah-hadiah ini itu, bukan karena ria, bukan ingin dipuji, bukan karena oma misalnya, karena umi, abi tidak, tapi karena Allah. Kalau karena Allah kita berpuasa, nanti kita bergembira dalam ketika berjumpa dengan Allah nanti bergembira. Apa tadi lagi? Kegembiraan orang puasa 2, 1 lagi apa tadi? Ketika berjumpa dengan Allah dia gembira dengan puasa tadi. Apa lagi 1 lagi? Ngantuk tadi ya. Bagi orang puasa itu lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu punya 2 gembira. Gembira pertama ketika dia berbuka, dia gembira dengan makanan yang ada di hidangan perbukaan, enak ya. Kemarin puasa ketika berbuka gembira ada atau malah marah-marah nengok makanan ada? Gembira. Nah, kan betul Nabi bilang kan, lisaini farhatan. Bagi orang yang puasa itu memiliki 2 kegembiraan. Ya, kegembiraan apabila dia berbuka melihat perbukaan yang banyak aneka, ini ada, itu ada, es krim ada, cendol, apalagi lepat, godok, rumput laut lagi, hamburger, ya, sate lagi, martabak Mesir, ada tadi ya semalam. Nah, itu membuat selera semua gembira ya. Senang orang. Di pondok juga gitu, ketika berbuka senang sekali, nampak klimis wajahnya mereka mau menyantap yang di depannya. Apalagi idza laqiya fariha bisawmi, muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu riwayatil Bukhari, ini hadis lafaz riwayat Bukhari. Ada lagi riwayat yang lain bagi Muslim, ya, wa fi riwayatin lahu, ada lagi riwayat padanya yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makanan, wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ya asyamu li wa nazibih wal hasanatu bi asri amsalihah. Ya, asyam itu milik saya dan saya yang membalas berapa kadar balasannya, ya. Dan kebaikan 1 dibalas dengan 10 kali. 1 kebaikan dikalikan 10. Nah, ini bulan puasa ini. Orang yang berpuasa melakukan 1 kebaikan dikalikan 10. Misalnya dikasih nasi bungkus, biasanya 1 kebaikan 1 nasi bungkus. Kalau di bulan Ramadan 10 kali nasi bungkusnya dari sebelumnya, ya. Dan riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala ila as-sawmi fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fihi athyabu 'indallahi min rihil misik. Setiap, ini riwayat Muslim, setiap amalan Ibni Adam dilipat gandakan. 1 kebaikan dibalas 10 yang serupa, 10 kali yang sama dengan kebaikan itu, sampai 700 diafin, sampai 100 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, berfirman, illa shaum, ya, kecuali puasa itu enggak lagi 100 kali lipat, 10 kali lipat, enggak. Kalau puasa itu melebihi lagi, fa innahu li wa nazi, karena puasa itu milik saya dan saya sendirilah yang akan membalasnya. Kenapa? Allah yang punya mengklaim puasa itu, padahal semua ibadah itu milik Allah, tapi ini dikhususkan karena kemuliaan puasa, ya. Allah yang memiliki kuasa, Allah yang akan membalas. Kenapa begitu?
Karena banyak sekali orang puasa ini meninggalkan syahwat, kesenangan-kesenangan ditinggalin. Ya, baik kesenangan makan maupun kesenangan duniawi. Kemudian makanan ditinggalkan, disebabkan karena memuliakan Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka, dan kedua kegembiraan ketika kegembiraannya ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dan sungguh-sungguh baunya mulut seorang yang puasa itu lebih bagus ketimbang daripada minyak kasturi yang wangi semerbak. Ya, kita lanjut. Masih bisa nih? Udah jam berapa ini ya? Udah 25 menit nih. Cukup atau ditambah 5 menit? Cukup ya, udah ngantuk kali ya? Ya oke lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang puasa ini kadang-kadang melawan puasanya ya.